namanya diambil dari dewa Yunani. Nggak ada bagus-bagusnya, cuma gini doang ya. Bunganya tuh mulai mekar guys, dan bunganya tuh ternyata Hai teman-teman semua, ketemu lagi sama aku Kati di channel YouTube aku. Buat kalian-kalian yang baru gabung, selamat datang dan salam kenal ya. Gimana nih keadaan kalian? Aku harap kalian semua keadaannya pada baik-baik aja ya. Tadi sore aku habis cek rutin ke dokter, dan kebetulan dokter aku ini prakteknya di deket supermarket. Jadi walaupun belum jadwalnya kita belanja mingguan, ada beberapa keperluan yang menipis. Jadi ya sekali mampir lah. Supermarket ini emang bukan supermarket langganan kita. Jadi supermarket di sini tuh banyak banget macamnya. Tapi karena untuk keperluan yang sedikit-sedikit, oke lah kita belanja ke situ. Dan di situ ternyata masih ada bunga yang selama ini aku cari-cari, yaitu Narcisen. Nah, ini kalau di Jerman sebutannya Narcisen. Kalau bahasa Inggris dan bahasa Indonesia itu kalau nggak salah Daffodil. 1 bulan yang lalu itu tuh masih lumayan banyak banget lagi musimnya dijual di supermarket, bunga Narcisen ini. Ini juga bunga musim semi sih. Jadi ini ya budidaya gitu. Dan sekarang udah mulai sedikit mulai jarang, dan di supermarket langganan aku udah nggak jual lagi, udah ganti tulip sekarang. Udah musimnya tulip yang dijual di supermarket. Tapi ya sama aja, Narcisen sama tulip itu juga bunga musim semi. Jadi kalau di luar, di alam bebas belum tumbuh. Tadi aku bilang aku lagi cari-cari banget bunga ini. Kenapa? Karena aku mau tunjukin ke kalian guys. Soalnya aku juga sempet sempet skeptis gitu sama bunga ini. Semenjak aku tinggal di sini, tahun lalu kan aku masih pendidikan kosmetik di Hamburg, di kota. Jadi hampir tiap hari itu aku ke kota terus. Dan di stasiun kereta api itu kan ada florist juga kan, banyak. Nah, di florist di stasiun kereta api itu juga banyak banget ngejual bunga Narcisen ini. Terus aku tuh kayak, ngapain sih orang-orang beli bunga kayak gitu? Waktu itu aku belum tahu nama bunga ini, tapi cuman ngeliat doang tuh kayaknya nggak ada bagus-bagusnya, cuman gini doang ya kan, nggak ada daun-daunnya. Terus juga bunganya cuma di ujung kayak gini. Jadi aku tuh sempat mikir, kok bunga gitu aja dijual terus banyak yang beli sih. Soalnya di stasiun itu orang-orang tuh berseliweran pada beli bunga ini. Dan suatu ketika 1,5 bulan atau 2 bulan lalu, suami aku itu tiba-tiba habis belanja, dia bawa bunga ini. Terus aku bilang, kamu beli bunga ini buat apa? Bunganya nggak cantik-cantik amat. Terus dia bilang, kamu nanti juga tahu. Ya karena udah dibeliin, ya aku taruh air, aku taruh di vas. Dan sekitar semalam atau 2 malam bunganya tuh mulai mekar guys. Dan bunganya tuh ternyata cantik banget. Plus baunya wangi banget, kayak satu rumah tuh bau bunga ini. Bunga Narcisen atau Daffodil. Aku sebut Narcisen aja ya, soalnya di sini biasa disebutnya Narcisen. Dan setelah aku baca-baca, ternyata nama ilmiahnya juga Narcissus kalau nggak salah. Dan ada legenda zaman dulu yang mengatakan bunga ini namanya diambil dari dewa Yunani yang namanya Narcissus. Nah, dewa ini dia itu sangat mengagumi dirinya sendiri. Sampai-sampai waktu di sungai, dia itu lihat bayangannya dia sendiri, terus dia tuh terkagum-kagum, terus pengen nangkep bayangannya gitu. Dan gak sengaja dia kecebur ke sungai dan tenggelam. Terus bunga-bunga ini tumbuh di pinggiran sungai. Akhirnya bunga ini dikasih nama Narcissus. Karena bayangan bunganya di sungai juga indah banget, dan diambil dari nama dewa Narcissus tersebut. Tapi itu legenda atau cerita rakyat lah istilahnya. Ya hampir sama kayak Malin Kundang lah ya. Jadi cerita rakyat, terus terjadilah sesuatu dari peristiwa tersebut, yaitu batu di pinggir laut, batu Malin Kundang. Nah, ini bunga juga dari legenda dari dewa Narcissus. Dan kebetulan karena sekarang udah mulai bunga Narcisen ini udah mulai habis, udah mulai langka, tergantikan dengan tulip.
makin banyak tulip yang dijual di supermarket, jadi Narcissism sudah berlalu. Hari ini ada diskon yang biasanya €1.99, ini diskon jadi €1 aja, jadi 50% lah ya. Maka dari itu tadi suamiku ambil 3, langsung 3 bendel. Dan ini satu bendel isinya 10 bunga. Nah sekarang aku mau taruh di wadah dulu. Bawahnya ada karetnya. Terus ini bendelnya dari merek produksinya, merek penjualannya. Karena ini masih fresh cut, jadi potongannya tuh masih seger, jadi aku nggak perlu potong bawahnya. Ini gelasnya udah aku isi air, ini setengah aja, nggak terlalu banyak. Nah ini aku pakai gelas ini lagi. Ini gelas yang aku pakai buat bunga supermarket yang mix kapan hari itu. Dan wadah yang agak besar, lebih besar, itu masih kepake buat lili yang kemarin aku tunjukin ke kalian. Dan memang lili itu awet banget guys. Jadi setelah aku taruh di air, lili itu butuh waktu 5-6 hari itu baru mekar beneran. Dan sekarang udah 2 atau 3 hari, dia tuh masih bagus banget, masih seger. Nggak heran kalau harganya juga jauh lebih mahal daripada yang lain. Dan dia kan bunganya juga gede banget ukurannya. Ini aku isinya nggak terlalu banyak karena setelah aku baca-baca lagi, lebih tepatnya suamiku baca-baca, dia tuh lebih senang baca-baca daripada aku. Jadi setelah Daniel baca, ternyata bunga yang konsistensinya kayak gini, kandungan airnya banyak kayak gini, termasuk lili, itu lebih baik tangkainya, bagian bawahnya itu nggak terlalu banyak kerendam air. Jadi sedikit aja yang kerendam air. Nah, jadi kayak gini. Kayaknya juga masih terlalu tinggi sih. Coba aku kurangin lagi airnya. Nah, udah segini aja udah cukup. Kelihatan kan ini airnya, batas airnya. Nah kalau Narcissism ini dia mekarnya lumayan cepet, sekitar 1 atau 2 malam biasanya udah mekar. Jadi cepet banget. Awalnya bentukannya cuma gini guys, tapi pas mekar, wow, luar biasa cantik banget, bagus banget bunganya. 2 malam setelah bunga Narcissismnya aku pindah ke gelas berisi air, sekarang bunganya udah mekar semuanya guys. Aku tunjukin ke kalian ya. Tada! Tuh cantik banget kan bunganya. Aduh ini warnanya nyenengin banget, kuning cerah. Terus ini baunya wangi banget. Jadi lewat di pinggirnya aja itu udah kecium wangi banget bunganya. Dan ini bunganya aku pindah ke gelas yang lebih gede. Ini airnya lebih tinggal dikit. Nanti aku ini refill sedikit lagi airnya. Ini aku pindah ke gelas yang lebih gede karena waktu baru semalam abis aku pindah, itu kan udah mulai bermekaran. Baru dikit sih, paling 3 gitu yang mekar. Tapi udah kelihatan bakal bejubel kalau di gelas ini. Makanya aku pindah ke yang lebih gede. Jadi mereka juga lebih leluasa. Cantik banget. Padahal waktu baru dipindah kayak bunganya gitu-gitu aja kan, kayak ngebosenin gitu. Jadi itu kenapa dulu aku sempet yang skeptis gitu sama bunganya. Ih bunga kayak gitu aja dibeli, ternyata waktu udah mekar emang so beautiful. Nah teman-teman,
itu tadi video tentang bunga narcisen yang sempat bikin aku skeptis karena awalnya kelihatan biasa aja, tapi ternyata pas udah mekar, oh my god, so pretty. So teman-teman, terima kasih banyak kalian udah klik dan nonton video ini, udah nyempetin waktunya nonton videoku dari awal sampai akhir. Aku harap kalian suka sama videonya dan juga menemukan manfaat di videoku kali ini sedikit banyak. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa dong klik like, subscribe dan share ke seluruh sosial media kalian jika berkenan. Dan aku juga mau ngucapin terima kasih banyak banget buat teman-teman yang udah subscribe channel aku, karena subscribe kalian itu merupakan motivasi, support, dan penyemangat aku buat terus berkarya bikin video-video baru. Terus buat teman-teman yang belum subscribe, boleh dong di subscribe sekarang, karena subscribe itu gratis, ya kan? Kita juga bisa ketemu di sosial media, Instagram aku @katihanebut. Kita ketemu di video selanjutnya. Jaga kesehatan ya teman-teman, bye-bye.